Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, teks kita pada malam ini, pada pesta saudara kita, Punguan Ama Agape AKBP Perbaba, Resort Perbaba, kita ambil dari terang tema Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam terang subtema dengan perayaan Natal tahun ini, Punguan Ama Agape semakin konsisten dan komunikatif untuk saling berbuat yang terbaik dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kamu ama nahi naholongan, kami salut karena saudara-saudara memilih teks ini. Benarnya kalau kita periksa teks ini adalah sebuah teks yang luar biasa, yang kalau kita periksa secara detail ternyata tidak sesuai dengan standar duniawi. Nah, oleh sebab itu, karena tadi juga MC kita menjelaskan bahwa ini adalah telah menjadi pergumulan dari saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang kita kasih ini, dan ini barangkali akan menginspirasi gaya hidup, tingkah laku, dan perbuatan ke depan. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya juga terkejut kenapa ya Punguan Ama memilih teks yang luar biasa ini. Saya akan jelaskan Bapak Ibu, dan kita akan lihat dan periksa lebih jauh apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa Yesus memilih, kenapa Yesus mengatakan perkataan ini. Nah, memang ini kan jawaban Yesus kepada ibu dua orang murid-murid. Ada murid-murid itu namanya Yakobus dan Yohanes. Jadi di saat pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, ibu dari kedua murid ini meminta kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau tiba pada kerajaanmu, izinkan dan biarkanlah kedua anakku duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Ini permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dia ada permohonan untuk menempatkan posisi yang lebih besar dan terkemuka. Jadi kalau kita mengetahui ada 12 murid Yesus, nah ada 2 orang yang meminta. Jadi kalau kita telusuri lebih jauh, ini ada sebuah diskusi perkelahian kecil antara para murid, Yesus, dan orang tua. Tapi saudara tahu apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, jadi kalau saudara mau baca ini, kalau kita periksa awal daripada teks ini, jadi mulai dari ayat 20
Karena ini ayat 28, ayat 20 sampai ayat 28 kita akan bisa baca apa jawab Yesus. Jawab Yesus untuk menempatkan posisi yang terbesar dan terkemuka, itu bukanlah hakku. Itu adalah hak Bapakku yang memberikan posisi bagi mereka yang berkenan kepada Bapakku. Nah, itulah jawaban Yesus bagi si ibu. Dan lebih jauh, Yesus mengatakan BPTH, barang siapa yang mau menjadi besar, B, harusnya menjadi pelayan terhadap sesama. Itu mesti kita ingat. Jadi siapapun pelayan, siapapun pemimpin, rahasianya bagi Yesus, barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayan, diakonos terhadap sesama. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba terhadap sesamanya. Inilah saudara-saudara, ternyata tadi saya katakan, kalau kita periksa menurut standar duniawi, ini tidak bisa kita terima. Sepertinya berlawanan dengan standar duniawi. Jadi kalau di dunia ini, barang siapa yang mempunyai kekuasaan, barang siapa yang mempunyai kuasa, apalagi senjata, dia adalah orang yang terbesar dan terkemuka. Kita sudah memahami, saudara-saudaraku, di tengah perhelatan politik yang kita hadapi sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa Yesus mau mengatakan seperti ini? Karena dirinya mampu menjadi an example for others, sebuah contoh. Aku telah memberikan teladan bagimu. Nah, oleh sebab itu engkau juga harus melakukan keteladananku. Seperti apa Yesus lakukan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita periksa, ternyata Yesus sudah melakukan hal yang sama seperti yang dia katakan. Nah, kita lihat dalam Filipi 2 ya, ayat 6 saya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang pelayan. Ini teologi gnosis, mengosongkan diri. Dia yang diutus Bapa di dalam kekuasaan, memasuki dunia yang penuh dengan dosa, tetapi dia berkenan menjadi dosa supaya mereka yang ada di dalam dosa menjadi suci di dalam kehadiran kemauan Yesus menjadi dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi, Yesus sudah menjadi hamba. Itu sebabnya dia menjadi terkemuka. Namanya termasyhur dari segala nama. Predikat terbesar ada pada Yesus, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Lihat Bapak Ibu apa yang dilakukan Yesus. I come to serve, not to be served. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi seorang pemimpin yang menyatakan diri besar dan terkemuka, mestinya harus menjadi seorang pelayan, dan menjadi seorang hamba, dan menjadi seorang gembala. Inilah ukuran Yesus, saudara-saudaraku, di tengah dunia
Di tengah perhelatan politik yang kita hadapi saat ini, mestinya ini menjadi ukuran dan standarisasi. Nah, Bapak Ibu lihat Mazmur 23 yang diurai oleh pemazmur mengatakan Yesus adalah seorang pelayan, gembala yang baik, gembala yang dekat belusukan kepada domba-dombanya, mengenal domba, merakyat, memahami, dan memberikan yang terbaik kepada dombanya. Mazmur 23 kalau kita telusuri, Tuhan adalah gembalaku, Dia membaringkan aku. Ini dia, membaringkan aku ke rumput hijau, membawa aku ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Kelakuan daripada seorang pelayan, seorang gembala, seorang hamba mendekati warganya, mendekati domba-dombanya, dan memberikan kebutuhan solidaritas terhadap dombanya, sesamanya. Itulah profil, citra seorang pelayan, seorang hamba. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, punguan Ama Agape terkhusus, saya lihat juga ada punguan Ama Maranatha. Biarlah ini menginspirasi kita di dalam pelayanan kita. Luar biasa. Tadi saya baca juga subtema, ada tawaran dari kelompok Ama Agape ini dengan perayaan Natal ini. Nah, sebenarnya masih belum perayaan Natal ya, ini masih perayaan Advent. Jadi bolehlah kita sebut dengan perayaan Advent menjelang Natal tahun ini, punguan Ama Agape semakin konsisten, komunikatif untuk saling berbuat yang terbaik dalam melayani Tuhan. Jadi kaum Ama ini menginginkan supaya ikut melayani, meneladani, mengkonkretisasi apa yang dikatakan Yesus yang menjadi contoh teladan. I come to serve, aku datang untuk melayani. I come not to be served, aku datang bukan untuk dilayani. Nah, inilah yang dilakukan Yesus di dunia ini, sehingga dia menjadi juru selamat dunia, menghapus segala dosa, dan mampu membawa semua warga ini menuju kesejahteraan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, punguan Ama Agape, biarlah saudara menjadi pelayan bukan untuk dilayani. Selamat menjadi pelayan dan bukan hanya untuk dilayani. Menjadi pelayan di tengah-tengah rumah tangga, itu yang pertama. Manginan, semua warga yang kami cintai, ternyata kalau kita lihat sekarang, kalau kita data, seolah-olah di mana saja punguan Ama seolah-olah kehilangan wibawa. Kenapa? Karena memang hampir di mana-mana kelompok Ama seolah-olah mengatur jarak dengan punguan-punguan yang ada di gereja. Tetapi kita salut saat ini, punguan ini justru mendekatkan diri dan menginginkan, menawarkan, kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, tetapi pertama sekali mari menjadi pelayan di tengah rumah tangga. Ternyata kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Ama diinginkan menjadi imam di tengah rumah tangga. Ama menjadi imam di tengah rumah tangga
yang memberitakan perbuatan-perbuatan baik, yang memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu. Jadilah pelayan yang baik, Amang, di tengah rumah tangga. Itu yang pertama. Pelayan, bukan untuk dilayani. Jadi kalau kita periksa tugas Ina di tengah rumah tangga, ada Kice, Kuce, Kinder, kata orang Jerman. 3 tugas rutin para Ina, ibu rumah tangga di gereja: memasak, melahirkan, bergereja. Jadi kalau menurut saya mau kalau dalam Galatia 3:28 disebut dang merdiai berhita bawa doh berua, bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Kalau seperti itu, coba kita periksa di tengah budaya kita yang patriarkat, di manakah tugas ibu yang bisa harus kita emban? Ai boy do tahe ama menuci piring, ai boy do tahe ama mengalak mual, ai boy do tahe ama menutu cabe, ai boy do tahe ama manapu jabu, holan nasoboi manubuh dadana do nasoboi, melahirkan. Nah, oleh sebab itu Kice, Kuce, Kinder, bergereja dan tugas di dapur adalah tugas kita juga bersama. Nah, oleh sebab itu mari saling membantu. Karena terkesan beberapa waktu yang lalu saya pergi martamue ke rumah satu keluarga. Aidang isoninata bah, sorry dah amang preses, dang isoninata, jadi dang boy hita minum do mangan. Jadi seolah-olah kehadiran ibu baru kita bisa beri makan dan minum. Apakah tugas seperti ini menjadi tugas dan tanggung jawab Akaina? Tugas ke ladang, tugas di mana saja, nah mestinya harus kita lakukan bersama. Pelayan bukan untuk dilayani. Jadi polara ning mangan ubah butuh nida nih. Ini kan menjadi yang dilayani aja kita setiap saat. Kalau perlu, mari kita saling membantu dengan ibu ini. Hal-hal praktis juga bisa kita lakukan bersama. Nah, itu sebabnya teks ini yang saudara-saudara pilih menginspirasi kita untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, oleh sebab itu selamat, sekali lagi selamat. Berdoalah di tengah rumah tanggamu. Beritakan kabar baik di tengah rumah tanggamu. Saya masih teringat kalau setiap saat Epurus kita mengadakan bimbingan kepada kaum ama, dia pasti menyanyikan lagu Firman Merpau ini. Saudara tahu apa lagunya Firman Merpau? Putus Sekolah. Saya akan lakukan beberapa penggal. Tangiyaki mamang naman dongani odiluat nadaw anggiato raso dapoto niluluan muamang tangyaki maamang. Adakah orang tua, adakah para bapa mendoakan anak-anaknya, memberangkatkan anak-anaknya dan memeriksa anak-anaknya, memberikan hati setiap saat di tengah keluarganya? Layanilah dengan baik. Mari bersama dengan para ibu kita ini yang tercinta ini, yang Tuhan telah pilihkan bagi engkau untuk setiap saat mendoakan keluargamu, menjadi pelayan yang baik di tengah rumah tangga. Benar kita menjadi orang nomor 1 dalam mencari nafkah, tetapi mari tetap bergandengan. Saya masih mengingat pepatah orang Cina, inang unakko merdala di jolokku, aku tidak mampu mengejar di kau. Inang, jangan engkau berjalan di belakangku, sebab engkau boleh tertinggal olehku. Inang, berjalanlah di siamuku, sebab engkau rikot sisukunoku. Seperti itu ya, Mang ya. Jadi silakan saudara-saudara, hubungan agape apalagi. Saudara mengambil nama agape itu berarti pertanda kasih. Maranatha sai Romaho, oh Tuhan, di dalam kasih. Selamat menjadi pelayan yang baik di tengah rumah tangga. Yang kedua, kalau kita sudah boleh berkiprah di tengah rumah tangga,
maka gilirannya juga kita berperan dan memberi hati di gereja yang tercinta ini. Terima kasih kalau Punguan AMA boleh mengorganisir semua kaum-kaum AMA, memberikan peran dan hati, membangun kelembagaan para AMA kita yang banyak sudah memisah diri dari persekutuan dan perkumpulan gereja. Panggillah mereka sebagai pelayan yang bukan untuk dilayani. Mari berbagi, menyambung pelayan gereja. Panggillah mereka membangun komunitas dengan para AMA untuk saling melayani. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum menyadari tugas panggilan sebagai seorang AMA, membangun ekonomi keluarga. Seolah-olah ini menjadi tugas sepihak, padahal kita sama-sama bertanggung jawab mendayung perahu kita sampai kepada tujuan yang aman dan damai. Selamat, kita menunggu ini Bapak Ibu Saudara, bekerja sama dengan kaum AMA Maranatha dan kaum AMA Agape ini. Mari organisir kaum AMA kita, baik yang di bukit, yang di tepi pantai. No one left behind. Jangan satu pun mereka terhilang, tertinggal di tengah pelayanan gereja ini. Bapak Ibu, mari kita baca ulang sekali lagi sembari mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita, bahwa Tuhan akan menunggu kita untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang Tuhan telah berikan dan embankan bagi kita. Anak manusia telah berlaku baik. Dia datang melayani kita, bukan untuk dilayani. Ini menjadi inspirasi buat kita. Selamat kepada AMA. Layanilah saudara-saudaramu, layanilah keluargamu dengan baik. Jangan mesti dilayani. Menjadi contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik di dalam tingkah lakumu. Biarlah tingkah laku kita juga menjadi sebuah alat tool untuk menginspirasi saudara-saudara kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati di tengah rumah tangga pelayanan dan bergereja. Amin. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan. Kalau firman ini telah menyapa hamba. Engkau menjadi contoh teladan. Engkau telah melakukan tugas sebagai pelayan dan gembala hamba, sehingga engkau menggondol nama dari segala nama, penyelamat dunia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Engkau telah datang ke tengah dunia ini untuk membawa kami ke dalam keselamatan. Tuhan, satu hari ini kami sudah melakukan perayaan Advent menjelang Natal ini. Tuhan, biarlah semua firman yang terkumandang di tengah ruangan ini, kehidupan kami, menginspirasi dan menjadi dasar titik berangkat kami, mengatur gaya dan membimbing kami lebih dekat kepadamu, mengenal Dikau, meneladani Engkau di tengah kehidupan kami. Bantulah ya Tuhan para Punguan AMA Agape ini, terkhusus juga dan saudara-saudara kami Punguan AMA Maranatha dan semua AMA yang ada di Huria dan resort ini. Biarlah Tuhan juga membimbing mereka, memberi kesehatan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau tetap beserta mereka. Yakinkan Engkau Tuhan bahwa Engkau tetap membimbing mereka. Biarlah Engkau semakin mendekatkan diri kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan mendekatkan diri kepadamu. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Berkati semua panitia yang sudah melakukan yang terbaik saat ini. Berkati para perhalado kami, pimpinan gereja kami, pendeta kami, dan semua yang memberikan hati kepada pelayanan gereja ini. Tuhan membimbing dan memberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Baik.